Pemirsa, Sultan Rifat Alfari, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang menjadi korban terjeratnya kabel fiber optik pada Januari 2023 lalu, hingga kini kondisinya masih belum pulih sepenuhnya. Pasalnya Sultan hingga kini masih tak bisa berbicara dan makan ataupun minum dengan normal. Ya, kejadian bermula saat Sultan yang melewati Jalan Antasari, Jakarta Selatan mengendarai motor, tak mengetahui jika ada kabel yang menjuntai dan tersangkut di sebuah truk kemudian mengenai sebuah mobil, hingga membuat kabel tegang dan terlepas kuat hingga menjerat leher Sultan. Sultan pun langsung dibawa ke rumah sakit oleh teman-teman dan warga sekitar ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Saat melewati kabel yang melintang itu, mobil yang di depan anak saya itu rupanya tersangkut kabelnya ke mobil tersebut. Begitu tersangkut, dibawa terus maju, mungkin mobilnya nggak terasa ada apa-apa, tapi pada satu titik tertentu, pada mungkin ketegangan yang sudah maksimal, itu kabel yang menyangkut di kendaraan SUV itu langsung terlepas dan langsung jepret dan mengenai orang yang ada di belakang, yaitu anak saya tepat di bagian lehernya. Sempat kritis dan tak sadarkan diri, kondisi Sultan kini harus menggunakan NGT untuk makan dan minum serta menggunakan ponsel untuk berbicara. Hal ini tentu saja membuat keluarga dan teman sedih lantaran Sultan dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi. Aku benar-benar pas aku denger itu benar-benar sedih banget kan. Aku kira kayak banyak hal yang bisa kita lakuin itu sebelumnya. Jadi setelahnya ada banyak hal lain. Ya ternyata ada, ya kita kan nggak tahu ya ada kecelakaan juga ya. Jadi ya bukan cerita yang kita pengen gitu. Aduh, itu kebayang ya, sampai dia katanya nggak bisa makan, nggak bisa ngomong. Mungkin pas banget kena trakea atau kena apa ya, kena tenggorokan itu ya. Aduh, buat kalian ya, makanya kalau di jalan itu mau pakai motor, mau pakai mobil, mau jalan kaki, mau naik sepeda, ibaratnya kalian tuh harus hati-hati gitu. Kita kan tidak tahu namanya musibah atau celaka itu kan tidak ada yang mau diniatin atau kita tak terduga lah, itu peristiwa tak terduga gitu. Sayangnya, hampir 7 bulan berlalu, PT Bali Tower Indo selaku pemilik kabel fiber optik tersebut rupanya belum memiliki itikat baik untuk bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Sultan. Lantas, apa kata sejumlah selebriti terkait nasib naas yang dialami Sultan? Mana komunikasi atau penyelesaian dengan pihak provider tersebut, saya harapkan bisa bertemu dengan pihak manajemennya, bukan pihak lain, bukan pihak ketiga. Harapan saya apa? Bisa diselesaikan kekeluargaan dan cepat selesai. Buat gue sih kayaknya miris banget ya. Saya tahu lah, kayaknya seinget gue kalau fiber optik itu kan pasti kan dia perusahaan besar ya. Setidaknya mungkin ada uang bela sungkawa atau misalkan uang prihatin gitu kan, turut berduka cita gitu kan, harusnya sih ada ya. Menurut saya itu yang bertanggung jawab adalah perusahaan yang memasang kabel tersebut atau pihak-pihak yang terkait dalam penanganan kabel di jalan itu. Sementara itu, tak banyak tahu jika keputusannya berhijrah dan menutup aurat rupanya membuat musisi Melly Goeslaw sempat kehilangan job selama 2 tahun. Melly bahkan nyaris menangis saat mengungkapkan beratnya perjalanan dirinya usai mantap menggunakan hijab. Apa sih triggernya Teh Melly yang benar-benar kayak, oh ini nih poinnya, kayaknya aku pakai hijab tapi tanpa menghilangkan seorang Melly Goeslaw-nya gitu. Sebenarnya reason aku sih sebenarnya bisa dibilang kecil banget ya kalau dibanding orang lain ya, karena cuman waktu itu berpikir apa ya yang bisa gue lakukan yang reguler gitu terus. Kayak misalnya gibah, gue kayaknya masih gibah deh gitu ya, tiap ketemu orang masih. Terus sholat kadang-kadang aku masih bolong, apalagi kalau pas harus tepat waktu kayaknya masih bisa enggak gitu aku, karena kalau misalnya pas nyanyinya manggungnya naik panggung jam 7 di jamnya Isya, maka aku kan Isyanya nanti maleman. Itu kayaknya belum bisa menutup aurat gitu. Kayaknya pokoknya hal apa gitu yang bisa gue nyenengin Allah, karena aku tuh termasuk yang berpikir nggak ada satu doa pun yang jadi pengen nangis.
doa pun aku nggak dikabul sama Allah. Nah, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, memang tak seperti selebriti lain yang ketika mantap berhijrah justru mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, Melly bahkan nyaris kehilangan job. Beruntung sahabatnya Opik memberikan job untuk mengisi acara charity untuk Palestina. Meski bayarannya diterimanya tak sebesar dulu, namun Melly tetap bersyukur lantaran sang suami tetap membesarkan hatinya dan mendukung dirinya untuk tetap istiqomah dalam berhijab. Ketika pakai hijab ada kayak perubahan perasaan gitu nggak sih teh? Maksudnya kayak lebih kayak melankolis kalau Awalnya, awal berhijab aku gak kayak orang lain ya. Kalau aku ngelihat orang lain lah, iyalah kamu lah gitu. Langsung dapet endorse apa gitu. Aku 2 tahun gak ada kerjaan. 2 tahun, aku 2 tahun gak ada job sama sekali. Gak ada job sama sekali. Job aku pertama kali itu diajakin Bang Opik. Bang Opik, Mel mau nggak? Ini ada acara tapi charity, honornya agak gede, katanya ini untuk charity Palestina. Aku ikut itu terus ya udah berapa tahun aku di acara itu terus gitu. Setiap weekend pasti aku acara untuk Palestina. Terus aku sempat berpikir, ya Allah kok jadi job-job aku tuh jadi, aku masih pengen nyanyi yang seperti biasanya gitu. Nggak cuma nyanyi lagu religi aja gitu. Terus apa ya kok ini kok berkurang, tapi kalau dihitung uangnya karena mungkin kalau yang biasanya sebulan 3 kali sekarang seminggu bisa 2 kali, jadi berapa tuh sebulan lebih banyak kan ya, cukup juga uangnya walaupun sedikit tapi cukup. Di sisi lain, rumah tangga Melly dan Anto Hood seolah menjadi panutan bagi sejumlah selebriti. Bagaimana tidak, di saat banyak rumah tangga selebriti banyak yang berakhir dengan perceraian, pasangan Melly dan Anto justru kian harmonis hingga mampu bertahan selama 28 tahun. Lantas apa kunci keharmonisan Melly dan Anto? boleh dong di-share, maksudnya tipsnya itu gimana sih bisa sepanjang itu ya, selain atas izin Allah ya teh, maksudnya dijaga terus kita kayaknya nggak pernah dengerin yang aneh-aneh, gosip atau segala macam. Apakah memang Teh Melly itu tipikal yang kayak ya udah kalau ada apa-apa kita aja yang tahu gitu loh? Ya, yang itu yang kamu tadi bilang itu benar ya. Kalau ada apa-apa kita jangan tahu, karena kan gimana pun juga ya rumah tangga itu intern gitu ya, nggak boleh dibuka ke umum. Satu itu, yang kedua terus kayaknya jangankan sama Mas Anto gitu, sama mamaku aja aku masih suka berantem ya. Mamaku almarhumah sama Ale Abe juga masih berantem. Artinya yang sedarah aja kita belum tentu cocok 100%, jadi pasti kekurangan ada. Bosen gak mungkin lah gak bosen, 28 tahun gak bosen tuh pasti ada bosennya. Tapi aku sama Mas Anto alhamdulillah selalu punya pikiran kalau misalnya nih dikit-dikit kita pisah atau ada hal apa terus kita orientasinya ke berpisah, emang kalau dapat pasangan baru lagi nggak dapat masalah lagi, pasti masalah akan selalu ada kan. Jadi aku yakin Mas Anto orang Jakarta, gue orang Bandung gitu, dipertemukan aja itu pasti atas izin Allah gitu, dan pasti itu yang terbaik. Jadi ya komunikasi itu hal yang paling penting di dalam sebuah keluarga itu ya. Mau itu enek kek, mau apa kek, budal aja gitu, budal ke yang bersangkutan, ke suami. Melly tak menampik jika pernikahannya dengan Anto tak selalu berjalan mulus, ada kalanya pertengkaran dan perdebatan mewarnai rumah tangga mereka, namun Melly dan Anto berusaha untuk tetap sejalan hingga mampu melewati badai pernikahan mereka. Kalau masalah kayak komunikasi gitu teh antara Teteh sama Mas Anto itu kan biasanya kalau cewek lebih punya banyak kosakata ya selalu gitu. Nah kalau misalnya Teteh sama Mas Anto tuh masing-masing karakternya gimana? Sampai kalau enak kan komunikasi pas nyelesain masalah itu buat tips buat kita juga nih. Pas nyelesain masalah tuh bagi-bagi porsi bicara gitu gimana? Kalau cowok biasanya yang paling sering ngalah cowok ya. Iya. Mas Anto juga ngalah. Jadi kalau dia udah Mas Anto tuh
ada hal yang menurut dia nggak terlalu penting, misalnya nih aku ketahuan bohong kayak atau apa gitu, kalau dia merasa ini nggak terlalu worth it untuk dibicarakan, dia nggak akan ngomong, pendam aja gitu. Jadi memilah-milah atau memilih-milih masalah yang mesti kita diskusiin juga, itu juga harus kita berdua-duanya harus pandai. Terus memang salah satu dari kita harus ada yang super sabar gitu, kalau dua-duanya lagi jadi api ya harus nggak bisa gitu, harus salah satu harus mau jadi air gitu yang madamin. Ya kayak gitu. Jadi dua-duanya harus super ngebalance. Sementara itu, 11 tahun berkarya di industri musik tanah air menjadi sebuah perjalanan panjang bagi Ariel dan kawan-kawan, dan dalam setiap perjalanan memiliki arti tersendiri bagi band Noah. Duo terbaru Semua Tentang Kita yang merupakan salah satu single hits band Noah. Semua Tentang Kita tentang kisah cinta dua pasangan bernama Nuna yang diperankan oleh Oci Rosdiana dan Dipta yang diperankan oleh Ahmad Megantara yang saling mencintai. Namun sayang, perjalanan kisah cinta Nuna dan Dipta tak semulus seperti yang mereka harapkan.